Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu ya. Hari ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan UD Buana paket 2. Pada pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, kita sudah membahas materi UD Buana. Ini untuk dokumen transaksi 1 dan dokumen transaksi 2 ya. Pada hari ini kita akan membahas dokumen transaksi nomor 3 ya. Kalian perhatikan dokumen transaksi nomor 3, ini judulnya adalah bukti penerimaan kas. Ini berarti kita akan menerima uang. Kita akan menerima uang dan kita akan masukkan ke dalam pos kas masuk ya, seperti ini. Nah, di sini nomornya adalah BKM 12-1, lihat ya, ini nomor buktinya. Kemudian tanggalnya adalah 3 Desember 2021. Nah, nih diterima dari JBLX Menteng Jakarta, jumlahnya 34.100.000. Nah, kalian perhatikan kita terima uang 34.100 itu dari mana? Yaitu dari pelunasan faktur F11 strip 12 tertanggal 25 November. Ini berarti kita menerima pembayaran piutang dari customer ya, seperti itu. Baik, kita akan langsung isikan. Nah, seperti ini. Nanti kita akan pilih untuk kas masuk. Kas masuk adalah CRJ. Kita akan pilih yang CRJ, kepanjangannya adalah Cash Receipt Journal. Kita klik di sini ya. Kemudian yang pertama, tanggalnya kita isikan. Tanggalnya tadi adalah 3 Desember. Kita tulis di sini Desember 3 ya. Kemudian evidence number-nya itu adalah nomor bukti tadi. Kita lihat nomor buktinya adalah BKM 12-1. Di sini kita ketik BKM 12-1 ya. Nah, deskripsi ini adalah nama perusahaannya, nama perusahaan kolega atau dari mana kita menerima uang tadi ya, seperti ini. Jadi di sini kita terima dari JBLX, makanya di dalam deskripsi kita akan tulis JBLX. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sudah analisa di dalam dokumen transaksi ini bahwasanya kita menerima uang 34.100.000 dari pelunasan faktur, dari pembayaran piutang ya. Kita isikan di dalam cash masuk, cash in bank sebelah debit 34.100.000. Nah, seperti ini. Kemudian dari mana ini? Yaitu kita dari piutang tadi ya. Kalau dari piutang berarti kita masukkannya dari kolom khusus account receivable. Kita tulis di sini. Account receivable 34.100.000. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk debit others ini misalnya pembayarannya dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk peralatan dan sebagainya. Tapi yang jelas biasanya untuk cash receipt journal itu kita menerimanya dalam bentuk uang, tidak ada dalam bentuk barang atau yang lainnya, seperti itu. Ya, kemudian kredit ini yang berkurang apa? Dari mana? Misalnya dari account receivable, ini khusus untuk piutang dagang. Kalau misalnya dari penjualan tunai atau dari penjualan perlengkapan, penjualan peralatan dan sebagainya, itu bisa ketik di others seperti ini, ya. Nah, ini adalah cara mengisi bukti kas masuk atau cash receipt journal. Baik, kita akan lanjutkan ke dokumen berikutnya, yaitu dokumen 4. Dokumen 4 ini judulnya adalah voucher kas kecil, berarti ini adalah petty cash. Petty cash ini hampir sama, ini sama dengan pengisian dokumen transaksi 2, yaitu petty cash pada video sebelumnya, ya, seperti itu. Oke, baik, kita akan langsung isikan, berarti kita akan pilih untuk yang petty cash. Petty cash kita ketik PJ di sini ya, kita ketik PJ di sini. Kita ketik PC ya, seperti ini. Oke, kita ketik tanggalnya. Tanggalnya di sini adalah tanggal 4, maka kita tulis di sini tanggal 4 ya. Kemudian evidence number-nya itu adalah buktinya adalah V12-2. Ketik di sini V12-2. Oke. Kemudian diisi ininya deskripsinya yaitu untuk pembayaran rekening telepon. Jadi deskripsinya itu kepada kantor PLN dan PT Telkom. Kita tulis di sini kantor PLN
dan PT Telkom ya, seperti ini ya. Baik. Kemudian lanjut, ini berupa rekening listrik bulan November. Ingat, sekarang adalah bulan Desember. Lah, ini rekening listrik bulan November. Ini berarti adalah utang. Ya, utang itu kita masukkan ke dalam utang beban seperti ini. Nah, kalau ingin tahu akunnya utang beban apa, kalian bisa scroll ke atas, bisa lihat di daftar akun ya, di daftar akun. Untuk beban utang beban, kita lihat utang beban kita pakai adalah expense payable, nomornya 2/1200. Berarti kita akan isi expense payable. Oke, langsung kita isikan di sini ya. Berarti kita akan isi di sini expense payable. Nah, nomornya tadi adalah 2/1200 seperti ini ya. Total uang yang dibayarkan dari petty cash untuk pembayaran listrik ini adalah, nah ini kita lihat angkanya yaitu 975.000. Tulis di sini 975.000 ya. Nah, seperti ini. Nah, karena utang bebannya sebesar 975.000, maka petty cash yang kita keluarkan juga sama yaitu 975.000. Oke, seperti ini ya. Baik, kita akan lanjut ke satu lagi soal berikutnya ya, yaitu dokumen transaksi nomor tanggal 6 Desember ya. 6 Desember ini adalah untuk transaksi penjualan ya, penjualan kredit, penjualan secara kredit. Kenapa ini penjualan secara kredit? Karena di sini adalah faktur, nomornya adalah F12-1, ini adalah faktur. Seperti ini ya. Kita akan isikan di sini. Kalau untuk mengisi penjualan secara kredit itu ada beberapa tahap ya. Tahap pertama kita akan isi di inventory card-nya ya. Tahap pertama kita akan mengerjakan inventory card dulu. Inventory card itu IC nih ya. Nah, yang pertama kita akan tulis dulu saldonya, saldo bulan lalu ya. Lihat di HPP14, di sini di daftar saldonya di sini ya. HPP14 itu masih ada 20 saldonya. HPP14 ini masih ada 20, bentar. HPP14 itu masih ada 20, bentar. Nih, jumlahnya adalah 20 di sini. Kemudian harganya adalah 16 juta, sebesar 16 juta. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita kalikan. Kita besarkan dulu, Ibu besarkan dulu. Kemudian kita kalikan yaitu 20 kali 16. Seperti ini ya. Oke. Baik. Kemudian untuk yang ini, untuk yang apa? Dell Inspiration ini DL15 ini kita juga tulis saldonya. Saldonya untuk DL15 ini kita lihat saldonya yaitu sebesar 16 seharga 12.500.000. Kita tulis di sini saldonya. Berapa tadi? 16 ya. 16 sebesar 12.500.000. Baik, kita akan kalikan sama dengan 16 kali 12.500.000. Seperti ini ya, 200 juta. Setelah kita isikan saldonya, maka kita akan masukkan penjualan ya, penjualannya. Kalau kita menjual barang, balik lagi ke dokumen transaksi. Nih ya, kita masuk ke dokumen transaksi ini. Kalau menjual itu berarti out ya. Menjual itu barangnya keluar, berarti kita masukkan di kolom out. Sekarang HPP 14 dulu. HPP 14 dulu. Kita tulis tanggalnya yaitu Desember 6 ya, Desember 6. Kemudian invoice numbernya adalah F12-1. F12-1. Kemudian di sini PT-nya adalah Digital Digital Alex ya. Nah, karena kita jual, maka kita akan masukkan di kolom out. Oke, baik, kita akan lanjutkan ya.
kita akan lanjutkan. Tadi kita jual ya, kita jual HPP14 dari kepada JBLX, Digital LX yaitu 9. Jadi kita outkan sebesar 9. Kita tulis 9. Harganya adalah harga yang ada di gudang ini ya, yaitu 16 juta. Nah, ini kita kalikan. Ini kali 16 seperti ini. Nah, kita geser biar nampak angkanya. Baik. Kemudian awalnya saldonya di gudang itu barangnya itu ada 20. Setelah kita jual 9 berarti berkurang barang di gudang, yaitu 20 dikurangi 9. Ini ya. Harganya tetap sama, harga di gudang masih cuma satu jenis barang ini. Oke. Jadi sama dengan ini kali ini ya. Kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya, maaf, bukan soal berikutnya, tapi barang berikutnya. Masih tanggal yang sama, Desember 6. Kemudian evidence number-nya F12-1, sama ya. Kemudian deskripsinya masih sama, yaitu Digital LX. Digital LX. Ya. Nah, kalian lihat untuk DL15 ini barang yang kita jual adalah 7. Berarti di outkan 7. Di outkan 7 ya. Harganya adalah harga yang ada di gudang cuma satu jenis ini, yaitu 12.500.000. Baik, kita akan kalikan, yaitu 7 kali 12.500 ya, seperti ini. Nah, awalnya barang di gudang jumlahnya 16, karena dijual 7 berarti barang di gudangnya berkurang. Jadi kita kurangkan ya, di sini sama dengan 16 dikurang 7. Nah, ini jadi sisanya adalah 9. Harga yang sama, 12.500.000. Nah, seperti ini. Kemudian dikalikan 9 kali 12.500 ya. Jadinya adalah 112.500 yang nilai uangnya, seperti ini. Setelah kita tahu mengisi inventory card, Ibu akan kasih warna kuning di sini. Sini dengan yang di atasnya 87.500 dengan 144 juta. Nah, ini akan menjadi cost of goods sold-nya nanti ya. Nah, kita hitung di sini, kita taruh di sebelahnya. Kita akan taruh di sebelahnya di sini. Akan geser. Akan taruh sebelahnya sama dengan 14 juta 144 juta ditambah 144 juta ditambah ini ya. Nah, ini adalah cost of goods sold-nya, yaitu 231 juta. Oke, nah sekarang kita akan langsung ke jurnalnya dulu, yaitu jurnal penjualan. Kalau untuk mengisi penjualan secara kredit, kita akan masuk ke jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah sales journal, SJ ini ya. Kita isikan dulu tanggalnya, Desember 6 ya. Kemudian invoice-nya adalah F12-1. Kemudian deskripsinya adalah Digital LX. Kemudian jumlah akun receivable-nya kita lihat di dokumen transaksi. Jumlah akun receivable-nya itu ini 286 juta. 286 juta. Kemudian sales of merchandise ini adalah barang yang dijual ya. Barang yang dijual ini besarnya adalah 260 juta. Di sini ditulis 260 juta. Oke. 260 juta ya. Kemudian PPN-nya adalah 26 juta. Seperti ini.
Kemudian breakout itu adalah biaya angkut. Di sini biaya angkutnya tidak ada ya, tidak tertulis di sini biaya angkut. Maka di sini kita tulis 0 ya. Kalau sudah mengisi sales journal, langkah berikutnya adalah kita mengisi general journal. General journal kita tulis dulu Desember 6. Kemudian invoice-nya adalah 12-1. Kemudian deskripsinya adalah yang pertama adalah cost of goods sold. Sebelah debit, sebelah kreditnya adalah merchandise, inventory. Ya, seperti ini. Cost of goods sold itu adalah HPP atau harga pokoknya. Merchandise inventory adalah persediaan barang dagang ya. Nah, apa yang akan kita isi di sini adalah sebesar di dalam inventory card yang sudah kita isikan tadi dalam IC. Itu di sini adalah besarnya adalah 231.500, asalnya dari 87.500 ditambah dengan 144 juta. Baik, kita akan isikan di sales journal, yaitu jumlahnya adalah 231.500. 231 juta 231.500. Di sini juga 231.500. Nah, seperti ini ya. Kita isikan. Nah, kalau sudah selesai general journal, maka tahap pencatatan untuk transaksi penjualan secara kredit itu sudah selesai. Jadi, untuk satu dokumen ini, penjualan secara kredit itu langkahnya ada 3 ya. Yang pertama mengisi IC dulu atau inventory card. Yang kedua mengisi sales journal yang ini. Dan yang ketiga adalah mengisi general journal. Mengisi general journal atau ini ya, seperti ini. Ini tadi seperti ini ya. Jadi ada 3 langkah untuk mengerjakan dokumen transaksi 6. Baik, sampai di sini video Ibu untuk dokumen transaksi bukti penerimaan kas, dokumen transaksi voucher kas kecil, dan dokumen transaksi penjualan secara kredit. Semoga video ini bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan chat di kolom komentar, nanti akan Ibu jawab ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jaga kesehatan.